Episode 41. Sayang, sudah lama nunggunya ya. David tersenyum menatap Ariana yang sudah menunggu saat dirinya tiba. David merasa bersalah sebenarnya karena membuat kekasih pujaan hatinya menunggunya terlalu lama. Semua itu karena macetnya jalanan di pagi menjelang siang itu. Kamu kenapa aja sih David? Kamu sengaja buat aku nunggu. Kamu sudah malas ketemu aku? David menghela napas saat Ariana melontarkan serentet pertanyaan yang memang selalu sama setiap David terlambat semenit saja saat mereka ada janji temu. Iya, aku minta maaf sayang. Tadi tuh jalanan macet banget. Dasar alasan, gumam Ariana bersedekap kesal. David tersenyum melihatnya. Baginya Ariana selalu mempesona bagaimanapun ekspresinya. David bahkan tambah merasa gemas jika melihat ekspresi kesal Ariana. David kemudian mendudukkan dirinya di kursi panjang yang juga diduduki oleh Ariana. Ditatapnya penampilan Ariana yang memang selalu cantik dan elegan. Dress orangnya selutut yang begitu pas melekat di tubuh rampingnya. Warna kulitnya yang putih bersih membuat David selalu ingin membelai dan menyentuhnya. Sayang, David memanggil Ariana dengan penuh kelembutan. Tangannya meraih tangan Ariana dan menggenggamnya lembut. David mengusapnya kemudian mencium punggung tangan Ariana. Aku tuh gak suka nunggu lama David, aku bosan tahu gak? Ketus Ariana. Iya sayang, maaf ya. Hela napas David memilih untuk mengalah pada wanita yang dicintainya. Ariana berdecak, jika bukan karena Ariana sedang ada yang diinginkan dari David, Ariana tidak akan mau menunggu. Ya dimaafin, katanya jutek. David tersenyum lebar. Ya udah, sebagai permintaan maaf, hari ini aku bakal turutin semua mau kamu. Ariana mengernyit. Setiap bertemu pun David selalu menuruti keinginannya. Dan semua itu tentu saja karena rasa cinta David yang begitu besar pada Ariana. Ariana tahu itu. Semuanya? Tanya Ariana memastikan. Ya semuanya, jawab David mengangguk mantap. Ariana tersenyum merasa sangat senang. Itu bisa menjadi alasan untuk Ariana meminta David memeriksakan dirinya ke dokter. Ariana ingin tahu apakah David bisa membuatnya hamil atau tidak, karena jika tidak, Ariana akan mencari pria lain atau mungkin menjebak Marvel agar mau menyentuhnya lagi. Maaf David, hanya ini satu-satunya cara supaya Marvel kembali mencintai aku seperti dulu, batin Ariana. Kalau begitu kamu ikut aku sekarang? Ariana bangkit dari duduknya kemudian menuntun David untuk mengikutinya. David mengernyit bingung meskipun memang mengikuti langkah Ariana yang membawanya berlalu dari taman menuju mobil miliknya. Emang, kita mau kemana? Tanyanya saat berada di dalam mobil merah Ariana. Ariana tersenyum. David sangat mencintainya dan Ariana yakin David juga pasti mau menuruti semua kemauannya. Nanti juga kamu tahu, jawab Ariana tersenyum penuh arti. David mengangguk. Pria tampan itu meskipun merasa ragu namun tetap berusaha percaya pada wanita yang sudah berhasil menguasai hatinya itu. 15 menit perjalanan akhirnya mereka sampai di depan sebuah gedung rumah sakit yang memang terkenal di kota itu. Ariana, kenapa kita ke rumah sakit? Ariana menghela napas, kemudian menoleh dan tersenyum manis pada David yang tampaknya kebingungan menatapnya. Begini sayang, kamu tahu kan aku lagi pengen banget bisa hamil. Kita sudah bertemu sering dan melakukannya juga sering, tapi sampai sekarang aku belum juga hamil. Mendengar itu, David langsung tertawa. Pria itu meraih lagi tangan Ariana kemudian mengecup punggung tangan wanita itu saking bahagianya. Kamu tahu sayang, aku sangat bahagia mendengarnya. Pokoknya aku janji sama kamu aku bakalan jadi ayah yang baik untuk anak kita nanti. Dan setelah itu kita akan hidup bahagia selamanya. Ariana tersenyum mendengarnya. Ariana tidak mungkin mau hidup dengan David dan meninggalkan Marvel yang sangat dicintainya. Ariana tidak akan bisa seperti itu. Marvel adalah segalanya bagi Ariana. Ya udah, yuk turun, ajak Ariana. David melepaskan tangan Ariana kemudian mengangguk dengan hatinya yang berbunga-bunga. David benar-benar sangat bahagia karena Ariana bersedia mengandung buah cintanya. Ariana dan David melangkah masuk ke dalam rumah sakit dengan sangat mantap tanpa menyadari ada seseorang yang mengikutinya dari belakang dan orang itu adalah Nana. Nana melihat dari awal mereka bertemu di taman dan memutuskan untuk mengikuti keduanya karena penasaran. Apalagi melihat David yang begitu sangat manis memperlakukan Ariana yang notabene sudah memiliki seorang suami. Apa aku harus mengikuti sampai ke dalam juga? Nana bertanya-tanya sendiri. Awalnya Nana hanya merasa penasaran saja. Namun setelah sampai di rumah sakit, Nana malah semakin ingin tahu semuanya. Terlebih Ariana adalah istri pertama dari Marvel
yang juga adalah suami dari Laura, gadis yang dicintainya. Tapi untuk apa? Bimbang itu yang dirasakan Nana sekarang. Nana tidak ingin membuang waktunya mengikuti David dan Ariana, tapi Nana juga tidak bisa diam saja jika ternyata apa yang dilakukan Ariana dan David sekarang masih menyangkut tentang Laura. Nana berdecak. Pria tampan dengan jaket coklat susu itu akhirnya memutuskan untuk terus mengikuti Ariana dan David masuk ke dalam rumah sakit elit tersebut. Sementara di dalam kamarnya, Laura terus merasa jenuh. Marvel sama sekali tidak mengizinkannya keluar. Bahkan, hanya untuk mengambil sarapan, Marvel juga menyuruh pekerja di rumahnya untuk mengantarkan tanpa mengizinkan Laura bertatap mata langsung dengan pekerja tersebut. "Tuang, saya bosan di kamar terus," kata Laura sendu. Marvel menghela napas. Marvel tidak bermaksud mengekang Laura. Marvel hanya tidak mau seseorang melihat Laura dengan mata bengkaknya, karena itu pasti akan membuat siapapun bertanya-tanya tentang apa yang dialami Laura. "Kamu bisa memainkan laptopku kalau bosan, Laura," balas Marvel enteng. Laura berdecak. Laura ingin keluar dan mengerjakan apapun yang bisa Laura kerjakan. Laura tidak ingin menjadi seperti yang Ariana katakan di depan Teddy dan Lina. "Tuan, saya itu biasa bekerja. Saya biasa nyapu, ngepel, lap-lap. Jadi kalau terus berdiam diri di kamar seperti ini rasanya sangat tidak enak, membosankan," kata Laura menatap kesal pada Marvel yang duduk di sofa tempat Laura tidur. Marvel tersenyum. Laura memang bukan tipe orang yang pemalas. Laura juga bukan tipe orang yang hanya akan diam saja jika melihat siapapun dalam kesusahan. Contohnya seperti membantu membereskan pekerjaan rumah di kediaman keluarga Chandra. "Kamu itu suka banget ya jadi karyawan, Laura?" Laura mengalihkan perhatiannya dari pemandangan di luar jendela kamar pada Marvel yang bertanya padanya. "Maksudnya Tuan?" tanya balik Laura. "Ya kan kamu itu hobinya kerja. Sekali-kali santai dong menikmati hidup, kamu kan juga nyonya di rumah ini," jawab Marvel. Mendengar itu wajah Laura langsung berubah sendu. Meskipun memang kedua orang tua Marvel berpikir seperti itu, tapi tidak dengan Ariana yang memang adalah orang pertama yang membuatnya hadir dan masuk ke dalam keluarga kaya raya tersebut.